Pernahkah kamu merasa sudah berusaha melupakan seseorang, tapi entah kenapa, bayangannya selalu muncul kembali? Setiap kali kamu mencoba sibuk, wajahnya tiba-tiba terlintas di pikiranmu, seolah tak mau pergi. Kamu mungkin sudah menghapus kontaknya, menghindari kenangan, bahkan mencoba membuka hati untuk orang lain. Tapi tetap saja, dia seperti punya ruang khusus di dalam kepalamu yang tak bisa digantikan siapapun. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa aku terus-terusan kepikiran dia? Apakah ini tanda cinta sejati, atau hanya jebakan emosi yang belum selesai? Tenang, kamu tidak sendirian. Apa yang kamu alami ini lebih umum dari yang kamu kira. Dan sekarang, mari kita bahas, apa yang sebenarnya terjadi saat pikiranmu terus kembali padanya? Pertama, emosi belum tuntas, perasaan yang tertahan. Saat kita menyukai atau mencintai seseorang, ada banyak emosi yang terlibat, bahagia, sedih, harap, kecewa, dan mungkin penyesalan. Jika hubungan itu tidak berjalan sesuai harapan, perasaan-perasaan itu seringkali tidak sempat kita selesaikan. Kita menutup lembaran, tapi belum menutup luka di hati. Ada hal-hal yang tidak pernah kita ungkapkan, kata-kata yang tak sempat kita sampaikan, dan harapan yang tak pernah kita akui secara penuh. Semua itu mengendap di dalam pikiran dan perasaan. Makanya, meskipun secara fisik dia sudah tidak ada, secara emosional dia masih tinggal di dalam diri kita. Otak kita menganggap ada sesuatu yang belum selesai, belum tuntas. Dan karena itu, pikiran terus mencoba mengulang momen-momen bersamanya untuk mencari jawaban atau menyelesaikan rasa yang menggantung. Inilah mengapa kamu masih sering kepikiran dia, bahkan saat kamu merasa sudah move on. Pikiranmu sedang mencari closure, penutupan emosional yang tak pernah kamu dapatkan. Dan sampai kamu benar-benar berdamai dengan perasaan itu, bayangannya akan tetap datang kembali. Kedua, kenangan yang kuat meninggalkan jejak dalam otak. Otak manusia bekerja seperti perpustakaan besar yang menyimpan berbagai kenangan, terutama yang paling memberi dampak emosional. Semakin kuat ikatanmu dengan seseorang, semakin dalam pula jejak yang ditinggalkannya dalam pikiranmu. Itulah kenapa, meski waktu sudah berlalu, hal-hal sederhana seperti lagu tertentu, tempat favorit, atau aroma parfum bisa langsung membangkitkan kenangan tentang dia. Otakmu menyimpan asosiasi kuat antara kebahagiaan dan kehadiran dia. Bahkan jika kamu pernah tersakiti olehnya, memori bahagia bersamanya kadang jauh lebih dominan dalam ingatan. Karena pada dasarnya, otak kita lebih suka mengenang kenangan manis daripada luka. Itulah sebabnya kamu sering merindukannya bukan karena dia sempurna, tapi karena kenangan bersamanya begitu melekat dalam dirimu. Seolah-olah ada bagian dari masa lalu yang belum bisa kamu lepaskan sepenuhnya. Dan semakin kamu berusaha melupakan secara paksa, justru semakin kuat otakmu menolaknya. Kenangan yang ditekan cenderung muncul lebih sering dan lebih kuat. Maka bukan soal kamu lemah atau tidak bisa move on, tapi kamu sedang berhadapan dengan mekanisme alami otak dan hati yang belum sempat sembuh sepenuhnya. Ketiga, kamu tidak merindukan dia, tapi merindukan perasaan yang pernah kamu rasakan saat bersamanya. Kadang, yang membuatmu terus memikirkan seseorang bukan karena dia luar biasa, tapi karena perasaan yang pernah dia hadirkan terasa begitu spesial. Kamu merindukan versi dirimu yang dulu yang lebih bahagia, lebih semangat menjalani hari, lebih merasa dicintai. Perasaan itu membuat segalanya terasa hidup. Dan saat semua itu hilang, kamu merasa kosong. Kosong itulah yang sering kamu salah artikan sebagai rindu padanya. Padahal bisa jadi, kamu hanya rindu pada perasaan dicintai, diperhatikan, dan dimengerti. Dia hanya menjadi simbol dari rasa nyaman yang pernah kamu nikmati. Dan ketika hidupmu sekarang terasa datar atau sepi, otakmu akan mencoba memanggil kembali masa di mana kamu merasa berarti. Itulah sebabnya dia sering muncul dalam pikiranmu. Bukan karena kamu benar-benar menginginkannya kembali, tapi karena kamu ingin merasakan lagi kehangatan yang dulu ada. Keempat, kamu belum sepenuhnya menerima keadaan. Salah satu penyebab terbesar kenapa pikiran kita terus kembali ke seseorang adalah karena kita belum benar-benar menerima kenyataan. Kita tahu hubungan itu sudah berakhir. Kita sadar bahwa tidak ada lagi kita. Tapi jauh di dalam hati, masih ada bagian yang menolak untuk percaya. Kita masih menyimpan banyak andai saja.
Andai saja aku lebih sabar. Andai saja dia mengerti aku lebih dalam. Andai waktu bisa diputar kembali. Pikiran-pikiran seperti ini membuat kamu terjebak di masa lalu. Dan selama kamu belum benar-benar ikhlas menerima bahwa semuanya sudah berlalu, pikiranmu akan terus kembali ke titik di mana kamu merasa kehilangan. Menerima bukan berarti melupakan. Menerima artinya berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua cerita berakhir sesuai harapan, dan itu tidak apa-apa. Karena selama kamu masih menggenggam masa lalu, kamu tidak akan punya ruang yang cukup untuk menyambut masa depan. Dan pikiranmu akan terus kembali padanya bukan karena cinta, tapi karena kamu belum siap untuk benar-benar melepaskan. Kelima, kamu kehilangan arah setelah kepergiannya. Terkadang, seseorang hadir dalam hidup kita tidak hanya sebagai kekasih, tapi juga sebagai arah. Dia menjadi tujuan, motivasi, bahkan semangat untuk menjalani hari-hari. Kamu terbiasa merancang masa depan bersamanya. Kamu sudah membayangkan banyak hal. Dari hal kecil seperti makan malam berdua, sampai mimpi besar membangun keluarga. Dan ketika dia pergi, semua rencana itu ikut runtuh. Hidupmu seperti kehilangan peta. Kamu berjalan, tapi tidak tahu harus kemana. Kamu berusaha sibuk, tapi tetap merasa hampa. Di saat seperti itu, pikiranmu akan secara alami kembali ke satu-satunya hal yang dulu memberi makna, yaitu dia. Bukan karena kamu lemah, tapi karena dia pernah menjadi poros dalam hidupmu. Dan saat poros itu hilang, kamu merasa kehilangan keseimbangan. Butuh waktu untuk membangun kembali hidup tanpa dia. Dan selama proses itu berjalan, wajar jika pikiranmu masih sering kembali padanya. Keenam, ada ikatan energi yang belum terputus. Percaya atau tidak, hubungan antara dua manusia bukan hanya soal fisik dan logika, tapi juga soal energi. Saat kamu menjalin kedekatan yang dalam dengan seseorang, terutama dalam waktu lama, terbentuklah ikatan energi. Ikatan ini bersifat halus tapi kuat. Itu sebabnya, meskipun kamu tidak lagi berbicara dengannya, kamu bisa tetap merasakan kehadirannya dalam pikiran dan perasaanmu. Kadang kamu merasa gelisah tanpa alasan, lalu tiba-tiba teringat dia, atau kamu bermimpi tentangnya, padahal sudah lama tak memikirkannya secara sadar. Semua itu bisa jadi tanda bahwa energi kalian masih terhubung, meski secara fisik telah terpisah. Memutuskan ikatan energi tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh kesadaran, penerimaan, dan keberanian untuk melepaskan sepenuhnya. Dan selama ikatan itu belum benar-benar terlepas, kamu akan tetap merasakan tarikannya. Kamu akan tetap memikirkannya, walau tidak kamu inginkan. Ketujuh, kamu belum menemukan pengganti yang setara secara emosional. Meskipun banyak orang datang dan pergi, tidak semua bisa menyentuh hati dengan kedalaman yang sama. Ada satu orang yang hadir, dan entah kenapa, dia bisa membuatmu merasa hidup dengan cara yang berbeda. Bukan karena dia sempurna, tapi karena hubungan kalian membentuk ikatan emosional yang kuat. Ketika hubungan itu berakhir, kamu mencoba melanjutkan hidup, bertemu orang baru, membuka peluang baru. Tapi di hati kecilmu, kamu tahu belum ada yang bisa menggantikan posisinya. Setiap orang baru terasa seperti bayangan. Perbandingan yang tak adil pun sering terjadi dalam pikiranmu. Kamu sadar itu tidak sehat, tapi kamu juga tidak bisa memaksakan diri untuk merasa sama. Dan saat kamu tidak menemukan pengganti yang mampu membangkitkan emosi serupa, otakmu akan kembali mencari rasa lama itu, karena kita cenderung kembali ke tempat yang pernah membuat kita merasa penuh. Meskipun tempat itu sudah kosong, dan bahkan menyakitkan. Kedelapan, kamu terjebak dalam pola emosi yang tidak selesai. Setiap kali kamu memikirkannya, ada emosi yang muncul. Kadang sedih, kadang marah, kadang rindu. Dan emosi-emosi itu tidak pernah benar-benar tuntas. Kamu memendamnya, menekannya, atau bahkan mencoba melupakannya tanpa memprosesnya dengan baik. Inilah yang membuat pikiranmu terus memutar ulang cerita yang sama. Karena emosi yang tidak selesai akan mencari jalan untuk muncul kembali. Dan salah satu jalur yang dipilih adalah melalui kenangan. Kamu terus dihadapkan pada bayangannya, bukan karena kamu ingin, tapi karena batinmu belum berdamai dengan perasaan itu. Selama kamu tidak menyelesaikan emosimu, kamu akan terus terikat pada cerita lama, menyimpan luka yang tidak kamu obati, lalu bertanya-tanya kenapa masih sakit. Padahal,
tubuh dan pikiranmu hanya sedang memintamu untuk benar-benar menyelesaikannya, bukan menghindarinya. Kesembilan, kenangan indah lebih menang daripada luka yang ada. Otak manusia punya cara unik untuk menyaring ingatan. Seringkali, kita justru lebih mengingat yang manis-manis dan mengubur yang menyakitkan. Kita mengenang tawanya, bukan air matanya. Mengingat pelukannya, bukan pertengkarannya. Padahal, dalam kenyataannya, hubungan itu mungkin sudah retak sejak lama. Tapi kenangan indah yang tersisa membentuk ilusi, seolah semuanya dulu sempurna. Ilusi itulah yang menyesatkan pikiran, membuatmu merindukan sesuatu yang sebenarnya tidak utuh. Dan saat kamu larut dalam kenangan yang tersaring, kamu semakin sulit melepaskan. Karena kamu merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Padahal kamu juga pernah tersakiti olehnya. Itulah kenapa pikiranmu kembali lagi dan lagi, karena kamu hanya melihat bagian manis dari kisah yang telah usai. Kesepuluh, kamu masih bertanya-tanya, kenapa semua harus berakhir? Salah satu alasan kenapa kamu belum bisa benar-benar melangkah adalah karena kamu tidak mendapatkan penjelasan yang cukup, atau kamu belum bisa menerima alasan yang ada. Kamu bertanya dalam hati, kenapa dia berubah? Kenapa dia menyerah? Kenapa setelah semua yang kita lalui, dia tetap memilih pergi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggantung dan tidak pernah benar-benar dijawab. Dan selama kamu terus menunggu jawaban dari orang yang sudah tidak ada, kamu akan tetap terikat. Kamu berharap mendapat kejelasan. Tapi sayangnya, tidak semua cerita mendapat penutup yang adil. Tidak semua hati yang tulus diberi alasan yang layak. Dan tidak semua luka datang bersama permintaan maaf. Pikiranmu terus kembali padanya bukan karena kamu lemah. Bukan juga karena kamu bodoh atau terlalu baper, tapi karena kamu manusia yang pernah mencinta dengan sungguh-sungguh. Kamu memberi bagian dari dirimu, dan kamu kehilangan bagian itu saat dia pergi. Wajar kalau butuh waktu, wajar kalau kenangan itu masih sesekali datang. Tapi pada akhirnya, kamu harus ingat satu hal, kamu berhak bahagia. Kamu berhak menciptakan hidup yang baru, tanpa bayang-bayang yang mengganggu. Bukan dengan menghapus paksa, tapi dengan memulihkan pelan-pelan. Lepaskan bukan berarti melupakan. Lepaskan artinya kamu memilih untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri. Ruang untuk tumbuh, untuk sembuh, dan untuk mencintai lagi tanpa beban dari masa lalu. Dan suatu hari nanti, ketika kamu sudah cukup kuat, kamu akan memandang ke belakang dan berkata, aku sudah tidak kembali lagi ke sana. Aku telah pulang pada diriku sendiri.